Empat mantan anak buah Syahrul Yassin Limpo menjadi saksi persidangan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian tersebut. Dalam keterangan saksi, anak sulung SYL kerap menggunakan anggaran negara untuk pengobatan dan perawatan skincare dengan beban biaya yang dipinjam dari vendor. Sepenuhnya, seadil-adilnya, senormatifnya, saya sudah siap. Maafkan saya, KPU, saya siap, Bapak. Oleh karena itu, saya berharap semua normatifnya itu dan saya siap tanggung jawabnya. Saya kira itu yang mulai saya sudah dijawab, saya bahagia sekali dengan jawabannya. Pengakuan Syahrul Yassin Limpo diungkap setelah ia mengajukan 3 pertanyaan kepada 4 saksi bekas bawahannya. Saksi Admin Keuangan Subkoordinator Rumah Tangga Pimpinan Kementan Aris Andrianto mengungkap putri sulung SYL Indira Chunta Tita Syahrul diduga kerap menggunakan anggaran kementerian untuk pengobatan dan perawatan kulit skincare. Ironisnya anggaran negara yang digunakan putri sulung SYL dibebankan melalui biaya yang dipinjam dari vendor. Koperasi juga ya? Belum pernah, Pak. Di vendor aja? Di vendor. Sementara itu, saksi Subkoordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan Ignatius Agus Hendarto mengungkap SYL pernah menggunakan anggaran renovasi rumah dinas menteri untuk memperbaiki rumah pribadinya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian di PN Tipikor, jaksa menghadirkan 4 saksi. Jaksa mendakwa SYL melakukan pemerasan dan gratifikasi sebesar 44,5 miliar rupiah bersama 2 anak buahnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yemi Yasin, dan Pandu Priyo iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Sidang beragendakan mendengar keterangan saksi jaksa KPK. 4 saksi yang diperiksa merupakan para pejabat Kementerian Pertanian, termasuk Direktur Perbenihan Perkebunan Gunawan. Dalam sidang Senin lalu, Majelis Hakim juga mendengarkan kesaksian 4 orang pegawai Kementan. Di persidangan sebelumnya, SYL disebut menggunakan dana hasil korupsi untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Silakan. Ya, 4 mantan anak buah Syahrul Yassin Limpo menjadi saksi persidangan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam keterangan saksi, anak sulung SYL kerap menggunakan anggaran negara untuk pengobatan dan perawatan skincare dengan beban biaya yang dipinjam dari vendor. Sepenuhnya, seadil-adilnya, senormatifnya, saya sudah siap. Maafkan saya, KPU, saya siap, Bapak. Oleh karena itu, saya berharap semua normatifnya itu dan saya siap tanggung jawabnya. Saya kira itu yang mulai saya sudah dijawab, saya bahagia sekali dengan jawabannya. Pengakuan Syahrul Yassin Limpo diungkap setelah ia mengajukan 3 pertanyaan kepada 4 saksi bekas bawahannya. Saksi Admin Keuangan Subkoordinator Rumah Tangga Pimpinan Kementan Aris Andrianto mengungkap putri sulung SYL Indira Chunta Tita Syahrul diduga kerap menggunakan anggaran kementerian untuk pengobatan dan perawatan kulit skincare. Ironisnya anggaran negara yang digunakan putri sulung SYL dibebankan melalui biaya yang dipinjam dari vendor. Koperasi juga ya? Belum pernah, Pak. Di vendor aja? Di vendor. Sementara itu, saksi Subkoordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan Ignatius Agus Hendarto mengungkap SYL pernah menggunakan anggaran renovasi rumah dinas menteri untuk memperbaiki rumah pribadinya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian di PN Tipikor, jaksa menghadirkan 4 saksi. Jaksa mendakwa SYL melakukan pemerasan dan gratifikasi sebesar 44,5 miliar rupiah bersama 2 anak buahnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yemi Yasin, dan Pandu Priyo iNews melaporkan.
Untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kami telah terhubung dengan rekan Wenda Nura yang berada di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Silakan Wenda dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Priska dan juga pemirsa. Sidang lanjutan dari kasus pemerasan dan dugaan penerima gratifikasi oleh mantan Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo ini baru saja digelar dan baru saja selesai. Dan agenda pada hari ini adalah Jaksa Penuntut Umum KPK ini mendatangkan 4 saksi, dan keempat saksi yang hadir pada sidang hari ini merupakan stakeholder dari Kementerian Pertanian, yang mana diantaranya ada Gunawan selaku Sekretaris Kementerian Pertanian, lalu ada juga Hermanto selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Ada juga Lukman Irwanto selaku Kasubag Tata Usaha dan Rungga Kementerian Pertanian, dan ada juga Pugu Hari Prabowo selaku Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Dan jaksa ini tadi sempat menyampaikan bahwa saksi dari Kementerian Pertanian ini ada kurang lebih 70 saksi, namun yang sudah hadir dalam persidangan ini baru 20 saksi. Maka dari itu memang persidangan ini masih panjang, sehingga tentunya jaksa berharap sidang selanjutnya akan berjalan dengan lancar sehingga tidak ada penundaan-penundaan lagi. Dan rangkaian fakta aliran dana korupsi ini mulai terkuak. Di antaranya tadi saksi juga sudah menyampaikan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini menggunakan dana hasil korupsinya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan juga keagamaan. Karena tadi saksi juga ada yang menyampaikan bahwa dana hasil korupsi ini sempat digunakan untuk umroh dan juga untuk membeli sapi untuk kurban. Namun tadi para saksi yang menyampaikan bahwa Syahrul Yassin Limpo ini sempat mengeluarkan dana sebesar 360 juta rupiah untuk membeli sapi kurban, namun saksi mengaku tidak melihat adanya sapi untuk kurban tersebut. Dan tadi juga kami sempat berbincang kembali dengan jaksa penuntut umum, dan ia menyampaikan bahwa Syahrul Yassin Limpo sendiri tidak menolak atau tidak membantah kesaksian dari para saksi. Dan sebelumnya Syahrul Yassin Limpo ini didakwa melakukan pemerasan serta penerimaan gratifikasi dengan total hampir 44,5 miliar rupiah. Dan saat ini persidangan sudah selesai, kita sedang menunggu sidang selanjutnya. Demikian, Priska. Terima kasih Wenda atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.